Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga masih tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Jumpa kembali dengan Bu Agus Wiji Utami pada channel Agus Wiji Utami. Pelajaran kelas 6 hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pelajaran ke-6. Mari kita simak. Fokus pembelajaran untuk hari ini yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca. 2. Setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku. 3. Dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Anak-anak, mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi yang beragam produk dari negara lain banjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Anak-anak, ayo kita simak dialog drama berikut. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Oh iya? Emangnya tidak malu memakai produk dalam negeri? Oh, kenapa harus malu? Justru jika kita memakai dan membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Oh, begitu ya. Iya, Beni. Karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Diskusikan pertanyaan berikut. 1. Bagaimana karakter Edo dan Beni? 2. Apa alasan Beni memilih sepatu produk luar negeri? 3. Apakah sikap Beni tersebut benar? Berikan alasannya. 4. Mengapa Edo memilih produk Indonesia? 5. Apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contoh. 6. Apa saranmu terhadap Beni? Jelaskan manfaat dari cinta produk-produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Anak-anak, mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Di era globalisasi sekarang ini, dengan memperhatikan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Ya, karena keberadaannya terbatas. Baca kembali peta pikiran yang telah kamu buat pada pembelajaran 3. Peta pikiran tersebut berisi tentang informasi dari teks berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik yang dibacakan gurumu. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Mengapa harus hemat listrik?
Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik juga memiliki banyak dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah beli peralatan hemat energi, kayak pengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang nggak dipakai, seperti lampu, kipas angin, televisi, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Anak-anak, perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan kosakata non baku tersebut dalam tabel berikut dan carilah padanan kata bakunya. Kemudian buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memperhatikan pemakaian kalimat efektif. Dituliskan seperti pada tabel ya. Kemudian baca kembali teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri seperti berikut ini. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Halaman 1, judul, mengapa harus hemat listrik. Halaman 2, pernyataan umum. Halaman 3, data penjelas. Dan halaman keempat, kesimpulan dan pendapat penulis. Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halamannya. Kamu dapat menggunakan lembar kertas lain sehingga tulisanmu dapat dipajang di kelas. Setelah selesai, kamu dapat saling menceritakan isi gambar berserimu kepada teman-teman di kelas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Bagi kamu yang baru pertama kali mengunjungi channel Agus Wiji Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.